Lukas 8 ayat 22 sampai ayat 26. Lukas 8 ayat 22 sampai 26. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Dia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sepotong-potong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Dia membangun, lalu serbalik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu bereda, dan danau itu menjadi teduh. Haleluya! Haleluya! Saudara-saudara, kita lihat di sini, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi seperti Yesus dengan murid-murid, demikianlah kita sekalian, bersama dengan Yesus berjalan di tengah-tengah dunia ini. Nah, ketika murid-murid itu bersama-sama dengan Yesus, menurut pemikiran kita, persoalan tidak ada. Kalau bersama dengan Yesus, persoalan tidak ada. Dan banyak juga orang yang percaya sama Tuhan, kalau ikut Yesus, persoalan tidak ada. Nah, kenyataannya terbalik seperti pemikiran banyak orang. Kemudian kita lihat, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sebagai manusia, tentu Yesus mengalami rasa capek, mengalami rasa lemah karena manusia. Andai kata dia bukan manusia, tidak mengalami rasa lemah, tidak mengalami rasa ngantuk atau lapar. Jadi mengapa dia menjadi manusia? Supaya dia bisa memahami, merasakan semua apa yang dirasakan oleh manusia. Jadi juru selamat kita itu adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes berkata, "Kami telah melihat, kami telah menyaksikan, kami telah mendengar, kami telah meraba firman hidup itu." Nah, jadi juru selamat itu bisa diraba, bisa disentuh karena dia menjadi manusia. Jadi juru selamat kita itu real, Juru selamat kita itu berwujud. Allah yang tidak berwujud menjadi manusia. Jadi ketika dia menjadi manusia, dia mengalami apa yang dialami oleh manusia. Dia lapar, dia tidur, dia capek, dia menangis, bahkan saudara-saudara, dia bersukacita. Dan satu waktu ketika sudah waktunya dia akan menyerahkan nyawanya, dia akan diselipkan, ada sebuah ketakutan sebagai seorang manusia. Nah, tentu ketakutannya ini bukan ketakutan takut sama setan, tidak. Tapi karena kondisi kemanusiaannya itu merasakan
bagaimana sebuah tekanan itu menekan kehidupan. Nah, itulah yang dialami oleh Yesus. Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang dialami oleh murid ini tidak jauh beda dengan apa yang kita alami. Nah, perhatikan, kenapa Yesus ada dalam perahu bersama murid, ternyata mereka ada dalam bahaya. Pikiran kita kan selama ini kalau kita ikut Yesus itu, dia tidak ada bahaya. Tapi kenyataannya ada bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Dia bangun, lalu menghati angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi. Karena itu Bapak Ibu, saya akan memberikan tema firman Tuhan. Kita lihat lagi di sini. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Lalu mendaratlah mereka. Itu bagian yang penting yang akan kita bahas. Karena itu Bapak Ibu, tema firman Tuhan pada hari ini adalah berlayar bersama Yesus. Jadi seperti murid-murid berlayar menyeberang danau Galilea, kita juga sedang berlayar mengarungi lautan dunia ini, mengarungi kehidupan ini bersama dengan Yesus. Apa yang dialami murid-murid sama seperti yang kita alami. Jadi pemikiran kita berbeda dengan pemikiran Tuhan. Mari kita perhatikan, saudara-saudara. Jadi berlayar bersama Yesus itu adalah tema hari ini. Bukan tidak ada bahaya, bukan tidak ada bahaya. Jadi kalau saudara ikut Tuhan, buang dari pikiran saudara itu tidak ada bahaya. Itu harus dibuang. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan bahwa untuk mengikut Yesus kita tidak lepas dari penderitaan. Itu terus terang dia sampaikan. Jadi ikut Tuhan ini bukanlah seperti ajaran agama lain yang muluk-muluk, tidak. Jadi Yesus mengajarkan yang realita kehidupan. Dan Yesus juga datang ke dunia ini, dia mengalami kenyataan hidup. Jadi ketika dia ada di dunia ini, dia tidak menjadi seorang Superman. Jadi kalau Bapak Ibu lihat film-film sekarang, menjadi orang-orang yang kebal, baik Batman, baik Superman, baik siapa lagi, bintang-bintang, tokoh-tokoh yang diangkat untuk menjadi penyelamat dunia. Mereka itu adalah orang yang hebat, orang yang tahan, orang yang luar biasa. Seperti film Flash, ya, pernah lihat? Satu waktu dia mendapat kekuatan, dia bisa lari secepat mungkin. Yesus tidak begitu. Jadi manusia berusaha ingin menyelamatkan dunia ini, tetapi dia keluar dari dunia ini dengan kekuatan yang super, yang luar biasa. Yesus tidak begitu. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau kita ikut Tuhan, bukan tidak ada bahaya. Ada bahaya, ada masalah yang terjadi. Nah, kenapa ada masalah itu? Jadi
Tuhan izinkan masalah itu, badai itu, bahaya itu, mengetahui seberapa dalam kita berkomitmen dengan Tuhan. Nah, kita sudah pernah mendengarkan di ibadah rayon, Bapak Ibu, ada 3 tokoh yang kita telah bahas, tentu jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada waktu itu ya. Tokoh itu adalah coba kita perhatikan. Yaitu Demas. Demas adalah teman sepelayanan Rasul Paulus. Juga Yohanes Markus dan Lukas. Bedanya ketiga orang ini di mana? Nah, Lukas itu mendampingi Paulus di dalam perjalanan. Dia tidak, ketika dia menuliskan kisah Rasul, dia tidak menuliskan kisahnya, tapi kisah Rasul-Rasul. Tapi dialah penulis, dia menulis semua bagaimana Paulus berlayar, bagaimana Paulus dirajam, dihina, bagaimana Paulus ditangkap, semua ditulis, disaksikan. Tapi dia tidak pernah menulis kisahnya dia, padahal Lukas ada bersama dengan dia. Tapi dia tetap setia, ya, tetap setia. Satu lagi ada Yohanes Markus. Yohanes Markus adalah awalnya mereka berapi-api ke Tuhan, tetapi di tengah perjalanan ada bahaya. Ada bahaya. Nah, ketika ada bahaya, apakah bahaya itu? Bisa saja ada hinaan, tidak lancar makanan, tidak lancar kebutuhan. Biasa itu, apalagi dalam pelayan-pelayan. Kemudian mungkin pakaiannya tidak hangat, karena Yohanes Markus adalah orang berada, ya. Jadi banyak orang dipanggil Tuhan dengan berbagai latar belakang. Tapi Tuhan mengambil semua orang itu, mereka diurapi oleh kuasa Roh Kudus, lalu mereka berangkat. Tapi ketika ada masalah, ada bahaya, Yohanes Markus mundur. Nah, ketika Yohanes Markus mundur, syukur dia sadar ternyata salah yang aku lakukan. Akhirnya dia kembali. Setelah lama kemudian dia kembali ikut Paulus. Itu Yohanes Markus. Dan ada tokoh yang ketiga, yaitu Demas. Demas dikatakan telah meninggalkan aku dan dia telah pergi ke Tesalonika. Dia tidak kembali. Mengapa dia meninggalkan Paulus? Karena ada bahaya di tengah perjalanan. Kenapa banyak anak Tuhan meninggalkan Tuhan? Karena ada bahaya, ada persoalan dalam mengikut Tuhan. Demas tidak kembali, dia pergi terus. Yohanes Markus, dia sadar bahwa setiap anak Tuhan harus menghadapi masalah, dan dia memiliki kesempatan kedua, dan dia kembali lagi. Dan Lukas tetap setia. Nah, jadi saudara-saudara, persoalan itu diizinkan untuk mengetahui kedalaman komitmen kita kepada Yesus. Seberapa dalam sebenarnya komitmen kita? Kalau kita lihat saudara-saudara Sadrak, Mesak, Abednego, satu waktu mereka itu tertangkap basah, tidak menyembah patung yang didirikan oleh raja. Karena setiap bunyi-bunyian, ketika ada bunyi-bunyian, nah itu adalah kode bahwa ketika musik itu berbunyi, semua rakyat harus menyembah patung. Lalu saudara-saudara, 3 orang ini gak mau menyembah, padahal sudah bunyi musik. Akhirnya
dia ditangkap orang itu, dikasih teguran oleh raja. Raja sangat sayang kepada yang 3 orang ini karena mereka itu orang pintar, orang yang berpengaruh di tengah-tengah kerajaan. Nebukadnezar. Kemudian saudara-saudara, masih ada kesempatan kedua. Kalau bunyi nanti musik, maka kalian harus menyembah patung. Lalu diberi kesempatan ketika bunyi musik, lalu mereka menyembah, semua rakyat itu menyembah patung yang diberikan oleh raja. Ternyata yang 3 orang ini tetap tidak mau menyembah. Lalu dipanggil mereka 3. Bukankah kalian tidak tahu bahwa kalau kalian tidak mau menyembah, kalian akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, yang dipanaskan 7 kali lipat? Tahu kalian? Tahu ya raja. Kalau begitu, kalian harus dilemparkan. Jadi mereka tahu ada risiko ketika mengambil sebuah keputusan. Ada risiko, ada bahaya ketika seorang ikut Tuhan. Lalu mereka berkata, "Ya Raja, kami tahu Tuhan sanggup melepaskan kami dari dapur perapian itu. Kami tahu Tuhan sanggup melepaskan kami." Itu keyakinan mereka. Nah, tetapi andai kata Tuhan tidak mau melepaskan kami dari dapur perapian, kami tidak mau menyembah patung raja, katanya. Jadi artinya saudara-saudara, lepas atau tidak dari api itu tidak menghambat keyakinan mereka sama Tuhan, karena Tuhan sanggup melepaskan mereka dari api. Dan kalau Tuhan tidak mau melepaskan, bukan berarti mereka tidak berkomitmen lagi kepada Tuhan. Artinya Tuhan lepaskan atau tidak Tuhan lepaskan, iman mereka itu sudah jelas. Karena toh juga kalau mati karena Tuhan, Tuhan bisa bangkitkan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Lepas dari api bukan satu harapan mereka, tetapi pada akhirnya Tuhan lepaskan juga mereka dari api. Jadi saudara-saudara, kita yang ikut Tuhan ini bukan berarti tidak ada bahaya, tapi itu Tuhan izinkan mengetahui sejauh mana komitmen kita ikut Tuhan. Sejauh mana komitmen kita. Lalu yang berikut, kenapa Tuhan izinkan? Persoalan Tuhan izinkan untuk mengetahui tingkat kebutuhan kita akan Yesus, seberapa butuh kita sama Dia rupanya. Bisakah masalah itu makar hari hapus jauh pribadi melalui persoalan ini makar hari hapus jauh, berarti kita tidak terlalu butuh sama Dia. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan di mana ya? Oh, di Raya juga kemarin ya. Seorang wanita Kanaan, dia minta supaya anaknya dibebaskan dari kerasukan setan. Wanita Kanaan adalah orang kafir bagi orang Yahudi, orang najis. Tapi dia mendengar terus berita tentang Yesus, ada kesembuhan, ada kelepasan. Nah, wanita ini ketika mendengar, ini solusi, ini jalan keluar, gak ada lagi yang lain. Tapi persoalannya aku ini orang kafir. Mungkin gak saya minta tolong sama Yesus adalah orang Yahudi. Itu halangan yang pertama dari dirinya adalah diri sendiri, dia orang kafir, orang lain. Itu halangan yang pertama. Tetapi dia minta kepada Yesus, tolong anakku, padahal. Nah, jadi ketika Yesus
saja kita langsung menyerah. Tapi wanita ini ketika dia melihat Yesus diam, dia bukannya makin diam, karena kebutuhannya begitu besar. Jadi seberapa penting Yesus bagi kita untuk menolong kita, sehebat itulah kita bergerak untuk mendesak Tuhan, mencari Tuhan. Ketika Yesus diam, murid-murid juga berkata, suruhlah orang ini pergi, katanya. Itu tantangan yang berikut. Murid-murid ini melambangkan rohanian. Para pelayan lah kita sebut, orang dekat dengan Yesus. Jadi tantangan wanita ini dari diri sendiri, Yesus sendiri diam, kemudian para rohaniawan pun menolak. Bagaimana kalau saudara ditolak demikian? Berhentikah saudara mengikut Tuhan? Berhentikah saudara memanggil nama Tuhan? Saudara telah banyak itu. Kemudian satu waktu Yesus menjawab, tidak mungkin melemparkan roti kepada anjing yang diperuntukkan untuk anak-anak. Artinya, tidak mungkin kau kasih samamu sesuatu yang berguna sementara anak Israel masih butuh begitu. Karena bagi orang Israel, orang kafir itu adalah bagaikan anjing, najis. Itu hebat kali standar orang Israel itu begitu tinggi sehingga orang lain itu najis. Aku itu diutus untuk orang Israel, bukan untuk orang lain, kata Yesus. Itu tantangan yang berat. Tapi apa kata wanita itu? Iya Tuhan, katanya. Dia akui semua fakta itu. Dia tidak pernah menyangkal fakta yang telah dikatakan Yesus. Dia orang Kanaan, orang najis, orang kafir, yang levelnya adalah anjing. Itu sebuah fakta. Tetapi wanita itu berkata, iya Tuhan, tetapi bukankah anjing-anjing juga makan dari remah-remah roti yang jatuh dari meja anak itu? Artinya wanita ini diparang dobe nanggua pala 5. Apa kata Tuhan Yesus? Ibu besar iman, jadilah seperti yang kau inginkan. Jadi seberapa butuh kita Yesus itu. Jadi Tuhan izinkan persoalan itu, saudara-saudara, hanya untuk mengetahui seberapa butuh kita Yesus. Nah, kalau ternyata persoalan ini kita hadapi, ternyata Yesus langsung lepas, berarti Yesus tidak terlalu penting. Persoalan yang seukuran ini saja, kita sudah dengan mudah melepaskan Tuhan. Jadi seberapa besar tingkat kebutuhan kita kepada Yesus. Jadi dia ingin mengetahui. Jadi bahaya itu, persoalan itu diizinkan untuk mengetahui tingkat kebutuhan kita. Seberapa butuh kita sama dia rupanya. Kemudian persoalan diizinkan untuk mengetahui seberapa baik kita mengenal dia. Seberapa baik kita mengenal. Jadi bukan tidak ada bahaya, ada persoalan. Makanya ada nyanyian saudara-saudara. Dia tak pernah dia janji selalu kan panas, dan dia tak pernah dia janji selalu kan hujan. Artinya ketika kita ikut Tuhan, dia tidak pernah janji akan hujan terus, akan berkah terus gitu. Atau kalau kita ikut Tuhan akan panas terus, akan jadi masalah terus, persoalan terus, bahaya terus, enggak. Dia tidak pernah janji yang ikut Tuhan harus ada persoalan terus sepanjang hidup persoalan. Dia tidak pernah janji begitu. Tapi
itu tidak terima berkat terus, tenang terus. Tapi yang dia janjikan adalah dia memberi kekuatan ketika badai menerpa kita. Dia selalu mendampingi kita. Dia selalu memberikan kekuatan kepada kita. Makanya saudara-saudara, minggu yang lalu kalau tidak salah, saya menyampaikan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan di Terawak itu sama yang dia ceritakan, tapi kadang ada juga ilham diberikan Tuhan sehingga berbeda. Ya. Sehingga berbeda di sini dan di sana, tapi garis besarnya sama. Kadang Tuhan munculkan di sini, di sana enggak. Kadang Tuhan munculkan di sana, di sini enggak. Kenapa ya Tuhan enggak ingatkan saya di Terawak begitu? Nah, begitulah Roh Kudus itu bekerja. Tapi garis besarnya selalu sama, supaya punya jatah yang sama. Nah, di sana saya sampaikan bahwa tidak semua orang bisa kuat kakinya menahan berkat. Tidak semua bisa. Dan tidak semua orang kakinya bisa kuat menahan masalah. Tergantung masalahnya. Jadi artinya, untuk menerima masalah dan menerima berkat itu butuh kekuatan kaki. Butuh kekuatan kaki. Makanya Pemasmur berkata, dia menjadikan kakiku seperti kaki rusa. Kaki rusa itu melompat dari batu yang satu ke batu yang lain. Butuh kekuatan. Karena bisa ada bahaya. Nah, pada waktu tidak ada bahaya pun, anak Tuhan harus kuat kakinya. Harus kuat kakinya. Karena disitulah angin sepoi-sepoi itu akan berhembus, akhirnya kita bisa jatuh. Nah, jadi saudara-saudara, berlayar bersama Yesus bukan tidak ada bahaya. Lalu yang kedua kita lihat, berlayar bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Ada jalan keluar, ada bahaya, tapi selalu ada jalan keluar. Karena apa? Yesus ada di dalam perahu. Yesus ada di dalam perahu. Mungkin gak Yesus tenggelam bersama dengan murid? Gak mungkin. Jadi setiap anak Tuhan yang bersama dengan Tuhan tidak mungkin, itu garis bawah, tidak mungkin tenggelam. Tapi pastikan dulu Yesus itu menjadi raja dalam kehidupan kita. Dan kalau kita perhatikan, saudara-saudara, ketika murid-murid itu berseru kepada Yesus, Guru, katanya, artinya kita harus berseru. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa mintalah, maka kamu akan mendapat, menerima, ya. Carilah, maka kamu akan mendapat. Kemudian ketoklah, maka pintu akan dibuka. Berarti ada usaha dari kita. Jadi kita harus berseru, ya. Dalam Matius 4 ayat 3 dan 6, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Lalu berkata kepadanya, jika ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menaruh engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi Iblis meminta Yesus,
Yesus tidak mau melakukan. Bukan berarti dia tidak mau melakukan, bukan berarti dia nggak bisa melakukan. Bisa. Bukankah dia menciptakan langit dan bumi? Tetapi artinya adalah, saudara-saudara, kuasanya itu ditunjukkan bagi orang yang membutuhkan. Yesus itu tidak pamer-pamer kuasa. Yesus itu tidak simpang garong begitu. Yesus itu tidak pamer kuasa. Satu waktu murid-murid berkata, karena ada orang mengejek dia, membenci dia. Lalu datang Yohanes dan Yakobus. Guru, suruhlah kami supaya kami perintahkan malaikat datang menghukum orang ini. Jadi saudara-saudara, Yesus tidak mau melakukan. Kenapa Yesus tidak mau melakukan? Karena kuasa Yesus diperuntukkan hanya bagi orang yang membutuhkan. Jadi karena itu saudara-saudara, kita harus berseru. Berserulah kepada Tuhan. Dalam Matius 20 ayat 32, satu waktu saudara-saudara, Matius 20 ayat 32, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Dia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat begini? Apa yang kamu kehendaki? Artinya saudara-saudara, Tuhan minta kepada kita, Tuhan ingin supaya kita mengutarakan isi hati kita, mengutarakan keinginan hati kita. Karena itu perlu berseru. Jadi saudara-saudara, berlayar bersama Yesus selalu ada jalan keluar, karena Yesus itulah jalan keluar kita. Yesuslah jalan keluar. Tanpa Yesus tidak ada jalan keluar. Bukan hanya yang kita bersama Yesus ada jalan keluar, selalu ada jalan keluar. Jadi kalau saudara sedang ada masalah hari ini, berserulah kepada Yesus. Dialah jalan keluar kita. Amin. Jadi pengalaman-pengalaman itu begitu banyak. Bapak Ibu juga kalau disuruh bersaksi pasti punya banyak cerita tentang pertolongan Tuhan. Kami banyak kali cerita tentang pertolongan Tuhan. Banyak kali. Kami adalah hamba Tuhan. Gaji kami sebulan 30 hari. Sebulan 30 hari. Tahu kan artinya? Kalau diminta misalnya ditanya guru atau dosen dari kampus mereka, kampus anak-anak, berapa gaji orang tuamu? Kata anak-anak, Ma, berapa kami tulis gaji kalian? Berapa ya? Bingung. Bikinlah di situ, suka-suka begitu. Kalau dibilang 5 juta, enggak ada 5 juta, gimana caranya? Kalau 3 juta, bagaimana hidup? Satu keluarga dengan handphone, dengan uang sekolah, dengan kebutuhan, dengan senilai itu. Tetapi yang jelas enggak ada nominalnya, sulit. Tapi kenyataannya Tuhan tolong. Tuhan tolong anak-anak semua kuliah. Ini Yosafat masuk ke IT PLN di Jakarta. Sekali masuk daftar saja 9 juta. Kemarin baru kirim, kami berbulan, tanda kutip berbulan bagaimana caranya. Dan saudara nggak perlu tanya bagaimana caranya. Harus kirim 22 juta. Lewat dari situ dia gugur. Nah, banyak juga pengalaman yang lain. Sementara saya kuliah, istri saya menguliahkan kami istilahnya. Saya masih S2, bolak-balik Medan,
anak-anak juga kuliah. Padahal pendapatan seorang hamba Tuhan itu dari mana? Nah itu ternyata Tuhan tolong. Tuhan tolong semuanya. Saudara harus setia ikut Tuhan. Amin. Pasti Tuhan berikan jalan keluar. Itu masih dalam hal pendidikan, masih belum hal yang lain. Tuhan tolong. Jadi jangan putus asa dalam hidup. Amin. Jangan putus asa. Haleluya. Jadi tadi pujian bilang, jadilah kuat, jadilah kuat. Saudara sendiri yang menguatkan hati saudara. Orang lain bisa saja. Orang TBG hanyalah harus katanya. Hati saudara kan sudah langsung gugur. Ayo Pak, orang TBG langsungnya anjlok semangat. Artinya tidak selalu bisa kita mengharapkan dorongan orang. Saudara sendiri kan, jadilah kuat oleh Tuhan kuasanya. Kuatkanlah hatimu, kata Tuhan kepada Yosua. Kuatkan hatimu, kalau yang disuruh Tuhan memimpin orang Israel. Dalam bahasa Batak, firman Tuhan unang berditotit, katanya. Bukan roh yang keras maksudnya, artinya teguh hatinya. Kuatkan hati saudara. Saudara sendiri yang menguatkan. Nah, ada bahaya, tapi kita harus berseru karena jalan keluar itu sudah ada. Ya. Bagaimana namanya itu saudara? Apanya itu namanya? Yang berbelit kita tahu kita jalan aja. Labirin, tahu apa itu labirin? Akan dengan nama juga yang itu siapa dong? Aku baru lewat tu sini, kadang labirin, susah cari jalan keluar. Tapi orang yang ada di atas, lihat dia nggak tahu dia dari sana jalannya. Tapi karena kita di bawah, kita nggak tahu, panik. Ke sana nggak bisa, sana nggak bisa. Nah Tuhan itu pun begitu, dia lihat dari atas. Saudara, jangan iya. Makanya perlu dipimpin oleh Tuhan supaya kita bisa ketemu. Ya. Ada jalan keluar. Setiap masalah kita ada jalan keluar. Amin. Itulah Tuhan kita. Ya, kita harus berseru. Kemudian apa? Kita harus percaya. Karena percaya itu adalah pertandingan iman. Makanya Yesus bilang, kenapa kamu tidak percaya? Percaya itu adalah perjuangan untuk menundukkan diri pada apa yang Tuhan katakan. Kan itu pertandingan iman. Bagaimana saudara kita bisa percaya pada Tuhan sama perkataannya itu kita nggak percaya. Artinya percaya sama Yesus sama dengan percaya kepada perkataannya. Percaya kepada perkataannya sama dengan percaya kepada yang punya perkataan. Makanya Yesus berkata, kenapa kamu tidak percaya? Katanya. Kemudian murid-murid ketika Yesus bilang, diamlah, tenanglah. Maka murid-murid mengikut. Udah, Yesus naik on. Sudimu ibai. Artinya saudara-saudara, yang tanda kutip yang sulit dihadapi Tuhan itu adalah badai yang ada di dalam hati anak-anaknya. Karena badai itu bisa berhenti kalau anak Tuhan itu mempercayai. Kalau di sana gampang, dia kan menciptakan segala sesuatu. Jadilah langit, jadilah bumi, jadi badai berhenti. Sehingga kan Nabi ini memberikan harapan. Misalnya seorang hamba Tuhan datang ke rumah saudara, yang Bapak Ibu harapkan apa? Kata-kata dorongan, motivasi, kekuatan. Nah, hamba Tuhan ini datang ke rumah Hizkia, apa yang dibawa? Pesan kematian. Kau akan mati. Bukannya akan sembuh, malah mati. Dia sakit waktu itu. Harusnya kan Yesaya mendoakan
tolong Om Yesaya doakan saya supaya saya sehat. Tapi Yesaya malah bilang, aku datang ke sini memberitahukan kau akan mati. Kagetlah Hizkia. Tapi apa yang terjadi? Hizkia menghadapkan dirinya ke tembok. Tembok artinya tidak ada harapan lagi. Dia hanya berharap satu-satunya kepada Tuhan. Makanya di sekolah kitab GPD khususnya diajarkan ada sebuah tradisi kebiasaan. Setiap hamba betul itu kalau berdoa itu menghadap tembok. Anak-anak sekolah kita pun menghadap tembok. Tapi di zaman sekarang sudah enggak, malah membelakangi tembok. Sadar-sadar. Tapi filosofinya dari menghadap tembok itu adalah buntu Tuhan, enggak ada lagi. Jadi ketika Hizkia menghadap tembok, dia menangis di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Yesaya masih di halaman istana. Tuhan bilang, Yesaya balik. Jadi cepat kali doanya Hizkia sampai. Balik kau. Apa lagi Tuhan? Kan sudah kubilang pesanmu. Balik kau, sampaikan pesanku lagi. Lalu apa pesan Tuhan sama Hizkia? Engkau hidupmu diperpanjang 15 tahun lagi katanya. Oh, luar biasa. Jadi ada jalan kedua. Kita mungkin sedang menghadapi tembok hari ini. Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Amin. Kemudian yang terakhir adalah berlayar bersama Yesus pasti sampai di tujuan, pasti. Tidak mungkin mereka tenggelam. Apa kata orang nanti? Nunga materi Yesus atau murid-murid di Tao Galilea dalam menuju Islam. Kan tidak mungkin. Dan kita berhubungan di sana. Tidak mungkin. Setiap saat orang Kristen berhubungan di sana. Jadi Yesus itu tidak mungkin tenggelam. Nah, karena Yesus ada dalam hidup kita, gak mungkin kita tenggelam. Ketika saya katakan tidak mungkin kita tenggelam karena Yesus dalam hidup kita, itu ada unsur iman di sana. Saya dengan Yesus tidak mungkin tenggelam. Nah, adakah orang yang berlayar tidak sampai di tujuan? Ada, banyak ya. Mereka berlayar tidak sampai di tujuan. Adakah orang yang berlayar bersama Yesus tidak sampai di tujuan? Tidak ada. Tidak ada. Ini bersama Yesus ini. Akhirnya sampai ini mereka berlayar sampai di tujuan. Jadi saudara-saudara pastikan ya, ini pertandingan iman. Pertandingan iman. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu sudah ada dalam hidup kita. Jadi seringkali kita diikat oleh apa ini? Rasio ini, rasio pikiran. Kita pikir yang kita dengar itu gak ada dampaknya dalam hidup kita. Padahal dia hidup. Dia hidup. Dia berkuasa. Dalam Ibrani 10 ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara-saudara, kalau ada orang berkata, aku ikut Yesus tapi tidak sampai di tujuan, itu
itu menunjukkan bahwa tidak bersama Yesus kalau begitu. Karena setiap orang bersama Yesus pasti sampai. Makanya bersama Yesus saudara menghadapi masalah ini. Apa yang Bapak Ibu cita-citakan, apa yang Bapak Ibu harapkan tentang anak saudara, tentang masa depan saudara, dan banyak kisah-kisah seorang anak Tuhan yang melekat dengan Yesus. Dia ditolak oleh Tuhan. Dia melihat perbuatan Tuhan. Thomas Alva Edison, dia sudah ditolak oleh guru karena dia guru, orang guru. Lalu satu waktu ada surat panggilan. Thomas Alva Edison, orang bodoh ini, sulit diajar oleh guru. Dia bawa surat dari sekolah, dia bawa ke mamanya. Bapaknya udah meninggal. Ma, ini surat dari guru. Senang dia, si Thomas Alva Edison senang. Ada surat dari guru. Dibaca mamanya. Apa isi suratnya? Hei orang tua Thomas Alva Edison, mulai besok anak ibu tidak usah sekolah lagi karena sulit diajari, sulit menangkap pelajaran. Dia di bawah rata-rata, artinya dia orang bodoh, sulit diajari. Lalu Thomas Alva Edison bilang, "Ma, apa isi suratnya, Ma?" Mamanya menangis. "Nah, mulai besok kau tidak usah sekolah lagi." "Kenapa, Ma?" "Biarlah Mama jadi gurumu mulai besok." "Kenapa, Ma?" "Guru tidak mau lagi mengajar." Akhirnya mamanya yang mengajar. Waktu itu lampu masih lampu teplok. Tetapi Thomas Alva Edison selalu taat sama mamanya, dan mamanya pun berdoa sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan, mendoakan anaknya terus. Nah, satu waktu semakin besar Thomas Alva Edison, kalau habis kerja dia siang mau belajar, kadang lampu nggak bisa menerangi supaya dia bisa belajar. Lalu dia baru gitu banyak-banyak. Kenapa ya? Bagaimana caranya yang menciptakan cahaya supaya malam pun ada cahaya? Dilihat bulan ada yang terang, tapi kurang terang. Bagaimana supaya cahaya siang itu tetap juga ada pada waktu malam? Dipikir-pikir terus, dicoba lagi, sampai 1000 kali dicoba. Akhirnya goal, ketemulah apa? Penemuan lampu listrik. Penemuan lampu listrik ditemukan oleh orang dulu, di mana orang tuanya selalu melekat dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, bersama dengan Tuhan pasti sampai di tujuan. Amin. Dengan caranya, bagaimanapun caranya, selalu ada jalan keluar. Setiap anak Tuhan tidak boleh berputus asa. Tidak boleh berputus asa. Haleluya. Jangan patah semangat. Apa yang Bapak Ibu lihat hari ini seolah-olah susah, tapi lihatlah di balik sana ada Tuhan. Ada Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Seringkali saya katakan, kita ada di hari Minggu ini. Yang ada di hadapan kita hari Senin, Selasa. Di hari Senin Tuhan sudah ada. Kita belum masuki, tapi Tuhan sudah masuki. Di hari Selasa Tuhan sudah ada. Yang sudah kita tinggalkan Tuhan ada. Karena Dia menguasai